Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama channel ini, channel Novri Seprianti. Nah, dalam video ini kita akan Membahas sesuatu yang menurut saya itu perlu diluruskan sih. pembahasan tentang Kristen dan Yang menariknya ya teman-teman, tumben sekali Om Yahya Waloni itu memiliki pemikiran yang smart, yang sangat waras sekali ya teman-teman. Tumben-tumbenan Om Yahya Waloni mempunyai pikiran yang benar. Tapi kita harus applause sih, mantap ya teman-teman. Kalau punya pemikiran yang seperti Om Yahya Waloni ini ya teman-teman, kita harus mengapplaus. Apa yang akan kita luruskan dalam video ini? Nah, yang akan kita luruskan dalam video ini ya teman-teman, di mana seringkali saudara-saudara kita yang muslim, mereka tuh selalu mengklaim bahwa Abraham, Ishak, Ismail, bahkan 12 suku Israel itu semuanya adalah muslim. Dan ini yang akan kita luruskan sebentar ya teman-teman. Dan yang menariknya ya teman-teman, Om Yahya Waloni dia membantah pendapat yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa semua figur-figur yang ada di dalam Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan 12 anak Yakub, berklaim sebagai muslim. Dan Om Yahya Waloni membantah pendapat yang seperti itu. Nah, seperti apa videonya teman-teman? Kita langsung go ke sebelah. Jadi Nabi Ibrahim Islam bukan? Islam. Makanya ketika beliau kemudian tumbuh, kata Allah, kamu ini muslim, aslim. Nah, jadi dalam video ini beliau mengatakan bahwa Abraham adalah muslim. Abraham yang adalah bapak orang percaya atau bapak orang beriman dikatakan sebagai Islam atau muslim. Dan bukan hanya Abraham saja teman-teman, tetapi Bapak Ustadz juga mengatakan bahwa keturunan Abraham pun adalah muslim. Kita lihat ya videonya. Yakub, Yusuf dan sebagainya, muslim. Jadi sudah jelas ya teman-teman, Bapak Ustadz mengatakan bahwa Yakub beserta keturunan Yakub itu mereka semua adalah muslim. Nah, inilah yang dikatakan oleh Bapak Ustadz ini ya teman-teman, semuanya adalah muslim. Jadi Bapak Ustadz ini mengatakan semua adalah Islam ya teman-teman. Maksudnya Abraham, Yakub, keturunannya itu semuanya adalah Islam. Walaupun Yakub itu kan orang Israel. Yang jelas dia adalah bapak orang Israel ya teman-teman. Bagaimana setelah Yakub dia punya anak dan 12 anaknya itu menjadi suku Israel ya teman-teman. Kalau mau tanya ya coba tanya saja sama orang-orang Israel, apakah Islam itu sudah ada dari dulu. Dan saya yakin tentu mereka tidak akan terima ya teman-teman. Tetapi ternyata ada yang sadar guys. Dan akhirnya orang tersebut bertobat juga. Maksudnya bertobat dengan pemikiran-pemikiran yang memaksakan seperti Bapak Ustadz ini ya teman-teman. Nah, siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah Om Yahya Waloni. Kita lihat ya teman-teman seperti apa bantahan Om Yahya Waloni. Cus. Beritahukan dia adalah nabi terakhir, adalah pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Om Yahya Waloni mengakui bahwa pada waktu itu belum ada Islam. Pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Om Yahya Waloni mengakui bahwa belum ada pada waktu itu Islam, dan hanya satu yang mencalonkan diri, atau hanya satu Islam pada waktu itu ya teman-teman. Dan orang yang masuk Islam pertama kali itu adalah Muhammad sendiri. Jadi di sini ya teman-teman, benar apa yang dikatakan oleh Om Yahya Waloni. Apa yang dikatakan oleh Om Yahya Waloni itu benar. Kenapa teman-teman? Karena memang pada zaman nabinya mereka itu baru ada Islam. Kalau ditanya Yahudi itu siapa, ya jelas Yahudi itu adalah agama Yahudi, yang pada waktu itu ada Farisi, ahli Taurat. Mereka semua itu agama Yahudi, yang mana itu diambil dari orang-orang Israel sendiri ya teman-teman. Kalau kita lihat sih seperti itu. Tetapi permasalahannya kalau diklaim bahwa semua suku Israel itu adalah Muslim atau Islam, ya saudara-saudari bertanya kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tentu mereka akan menolak ya teman-teman. Mereka tidak akan berkata seperti itu. Kenapa teman-teman saya bilang begitu? Karena faktanya tidak seperti itu. Kenapa teman-teman? Ya karena pada zaman mereka itu ya teman-teman, mereka itu percaya Allah Israel. Tuhan besar, Yahweh ya teman-teman. Allah yang mereka sembah itu adalah Allah Yahweh. Jadi mereka tidak menyembah, mohon maaf ya teman-teman, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mereka sembah itu adalah Yahweh. Nah, kalau kita beranggapan bahwa Abraham, Yakub, 12 suku Israel itu semuanya adalah muslim, maka terlalu memaksa kehendak sendiri ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang Kristen, jelas itu sangat keliru ya teman-teman. Tetapi kalau memang itu sudut pandang saudara-saudara kita yang Islam, ya tidak apa-apa. Mungkin itu kan sudut pandang mereka sendiri ya teman-teman. Karena kalau kita lihat ya teman-teman, kalau kita bandingkan itu memang pengajaran mereka dengan Kristen itu berbeda. Tapi di sini saya mau meluruskan untuk orang-orang Kristen. Pandangan yang mengatakan bahwa Abraham, Yakub, 12 suku Israel adalah muslim, itu adalah pandangan yang bukan pandangan Kristen. Dan itu adalah pandangan saudara-saudari kita yang muslim. Karena memang ya teman-teman, kalau kita lihat apa yang disampaikan itu sejarahnya berbeda. Nah, kita akan lihat ya teman-teman, kira-kira yang dibicarakan oleh Bapak Ustadz ini sama tidak dengan yang ada di dalam kekristenan, atau sama tidak dengan yang ada di dalam Alkitab. Kita dengar ya teman-teman. Kalian perhatikan, tidakkah kalian simak, duhai orang yang sedang membaca tentang Yakub, Yusuf dan seterusnya keturunannya, ya ketika Yakub di ujung
akhir hidupnya, dalam keadaan mendekat sakaratul maut, yang dipikirkan bukan bagi-bagi warisan, yang dipikirkan bukan masalah dunia, tapi khawatir kalau anak-anaknya tidak memiliki akidah yang sama. Maka dikumpulkan, diberikan nasihat. Nasihat akidah, nasihat akhlak, nasihat persatuan. Supaya keluarganya kokoh, itu manhajnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya teman-teman, beliau mengatakan nasihat. Nasihat akidah, nasihat akhlak, nasihat persatuan. Supaya keluarganya kokoh, itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab ya teman-teman, atau di dalam kekristenan itu berbeda, tidak sama dengan apa yang disampaikan Bapak Ustadz ini. Jadi mungkin itu di dalam kitab suci mereka ya teman-teman, mungkin, saya bilang mungkin. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab, jelas itu tidak ada sama sekali. Kenapa teman-teman? Karena kita akan melihat kira-kira apa yang disampaikan Yakub sebenarnya. Ini ya teman-teman, semacam nubuatan yang akan diterima sama anaknya ya guys. Jadi ini bukan soal akidahnya. Nah, dari ayat-ayat ini saja sebenarnya kita sudah bisa melihat bagaimana suatu saat nanti itu akan terjadi perpecahan, terutama karena kekerasan dari Simeon itu sendiri. Jadi nasihat Yakub itu bukan untuk persatuan ya teman-teman. Jadi nasihatnya Yakub itu bukan untuk persatuan ya teman-teman. Itu kalau dari sudut pandang Kristen atau di dalam Alkitab. Dan itu jelas menunjukkan perbedaan ya teman-teman. Berbeda ya teman-teman. Pandangan Islam seperti ini, pandangan Kristen seperti ini. Jadi di sini saya hanya mau meluruskan supaya saudara-saudara saya yang Kristen tidak berpemikiran bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz yang ada di dalam video itu adalah benar. Tidak ya teman-teman. Jangan beranggapan bahwa penyampaiannya itu benar, pengajarannya itu benar. Itu jelas salah, keliru ya teman-teman. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Saya lompat lagi ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Ini justru nubuatan tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Yakub kepada anaknya yang bernama Yehuda. Dan itu adalah nubuatan tentang Yesus Kristus ya teman-teman. Jadi faktanya adalah sebelum Yakub meninggal itu Yakub memberikan nubuatan. Dan bukan memberikan pesan-pesan untuk menjaga akidah dan lainnya ya teman-teman. Ini dari sudut pandang Kristen. Tetapi menubuatkan seseorang yang berhak atas tongkat kerajaan. Tentunya dari keturunan Yehuda. Lalu siapa orang itu? Orang itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah keturunan Yehuda. Anak Daud dari suku Yehuda guys. Jadi inilah sekilas informasi ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan bahwa semua nabi atau Abraham, Yakub, bahkan 12 suku Israel itu adalah Islam. Mungkin itu benar. Mungkin ya teman-teman itu benar dalam sudut pandang Islam. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab atau dalam kekristenan, jelas itu kami tolak ya teman-teman. Itu tidak benar. Karena itu sesuai dengan bukti-bukti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan ya teman-teman. Ini semoga apa yang saya share ini dapat mencerahkan otak kita ya teman-teman. Seperti Om Yahya Waloni ya teman-teman, yang pada akhirnya beliau sudah sadar, pemikirannya sudah benar tentang apa yang Om Yahya Waloni sampaikan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Salam sadar, salam toleransi, salam hormat, salam waras. Semoga semakin lebih waras lagi. Terima kasih.